menyampaikan pesan-pesan hasil program kegiatan pembangunan yang ada di Jawa Timur sampai kepada masyarakat, sehingga optimisme itu muncul. Nah, itulah yang menjadi salah satu kunci dari keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Ini adalah kerja keras kita semua. Bu Gubernur sering menyampaikan juga bahwa ini juga kerja ikhlas kita semua dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Jawa Timur. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV. Di hari ulang tahun SK Memorandum ke-54, kita kedatangan tamu yang spesial. Tamu istimewa kita adalah Ibu Sherlita Ratna Dewi Agustin. Beliau adalah Kadis Kominfo Jawa Timur. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Panggilan enaknya apa ini? Bu Sherlita aja. Apa Ratna? Sherlita aja. Ya. Gak pakai aja, Sherlita itu ya. Sherlita. Ini Bu Sherlita sudah menyempatkan hadir di studio podcast Memorandum TV. Siap. Nah, sederhana tapi mungkin mengena nanti, Bu. Studionya ya. Ini udah bagus banget. Alhamdulillah. Keren. Baru Ibu lah yang memuji ini. Oh, enggak, memang bagus. Ruangan podcast itu kan tidak perlu besar. Gitu ya. Yang penting alatnya. Ya. Terus setelahnya. Kalau cuma sampai di podcast aja tapi enggak share. Wah, ya, itu yang kita jaga. Insya Allah kita akan tayang 13.000 sudah ini. Alhamdulillah. Gitu. Makanya mudah-mudahan ini dengan kedatangan Bu Sherlita menjadi 20 juta. Amin. Banyak ya. Nah, kali ini kita akan membahas kemiskinan ekstrim di Jawa Timur. Oke. Dan kabarnya ini Jawa Timur sudah berhasil menurunkan 3, sekian persen, Bu ya. Selama 3 tahun ini. 3,58%. Nah, apa yang dilakukan 3 tahun terakhir Pemprov Jawa Timur sehingga bisa menurunkan kemiskinan sedemikian cepat ini? Terima kasih Mas Eko. Sebelumnya kami dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-54 untuk keluarga besar Memorandum. Insya Allah ke depan semakin baik. Amin. Amin. Tidak hanya untuk Memorandumnya, tapi juga untuk seluruh keluarga besar. Amin. Oke, terkait dengan kemiskinan ekstrim yang tadi kita diskusikan ya pada hari ini. Jadi beberapa waktu yang lalu, seminggu inilah informasi dari Bapeda ya, dari Bu Gubernur juga bahwa Jawa Timur berhasil signifikan turunkan kemiskinan ekstrim di Jatim. Jadi turun sebesar 3,58% atau 1.480.140 jiwa selama 3 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat data yang kita punya dari Bapeda tahun 2020 itu angka kemiskinan ekstrim kita di angka 4,40%. Itu di atas rata-rata nasional yang di 3,9. Tahun 2021 turun dari 4,4 menjadi 2,23. Tapi masih di atas rata-rata nasional lagi di 2,14. Nah, di 2022 Maret itu angka kemiskinan Jawa Timur di angka 1,8. Jauh di bawah nasional yang dinilai 2,04. Dan itu berlanjut terus sampai di bulan September 2022. Angka kemiskinan ekstrim Jawa Timur di angka 1,56. Jauh di bawah nasional lagi. Nasional masih di angka 1,74. Dan terakhir informasi yang kami dapatkan, angka kemiskinan ekstrim Jawa Timur di angka 0,82. Sedangkan nasional masih di 1,12. Nah, Bu Gubernur sering menyampaikan bahwa itu adalah kerja bersama semua, termasuk insan pers ya, dalam hal ini teman-teman Memorandum juga, yang dengan sangat baik
mengisi aransemen ya. Kalau aransemen lagu itu kan ada yang bagian suling, Harus ada ada yang bagian balance-nya ya. gitar gitu ya. Nah, ini teman-teman pers, teman-teman media adalah bagian dari bagaimana kemudian menyampaikan pesan-pesan hasil program kegiatan pembangunan yang ada di Jawa Timur sampai kepada masyarakat sehingga optimisme itu muncul. Nah, itulah yang menjadi salah satu kunci dari keberhasilan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Ini adalah kerja keras kita semua. Bu Gubernur sering menyampaikan juga bahwa ini juga kerja ikhlas kita semua dari seluruh komponen masyarakat yang ada di Jawa Timur. Kalau Gitu, bicara Mas Eko. mengenai kemiskinan ekstrim kan kayaknya kok merinding gitu ya, ekstrim. Iya. Sejauh mana Kak ekstrim itu dan di daerah mana ini rata-rata di Jatim ini Bu? Jadi kalau selama ini ya penghapusan beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur menginisiasi penghapusan kemiskinan ekstrim melalui banyak hal. Salah satunya bantuan sosial bagi 22.186 keluarga miskin ekstrim di 15 kabupaten kota. Nanti masing-masing keluarga itu akan mendapatkan bantuan senilai 1.500.000 yang digunakan sebagai modal usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, ada inisiasi program renovasi rumah tidak layak huni, Rutilahu ya. Rutilahu. Oke. Sejak 2019 sampai 2023 sudah dilakukan kegiatan renovasi terhadap 33.745 unit rumah Luar biasa. dengan total anggaran 402 miliar. Nah, ini. Bekerja sama dengan Kodam 5 Brawijaya dan Lantamal 5 Surabaya. Program elektrifikasi atau penyambungan listrik. Nah, kan salah satu indikatornya Dari itu kemiskinan ekstrim bahwa ya itu ya. Nggak dia punya listrik. dia nggak punya listrik. Nah, ini dipasangin listrik nih. 16.780 rumah tangga miskin dari 2019 sampai 2023. Jadi sudah ada 16.000 itu. Program lainnya lagi ada Prokesra dengan plafon maksimal 50 juta per debitur. Ya. Jadi kita kayak ngasih modal usaha gitu ya. Dari bagi 8.941 usaha mikro kecil UMK. Yang disubsidi bunganya. Jadi bunganya 3% gitu ya, 3%. Jangka kreditnya 36 bulan. Ini dengan sangat mudah. Terus ada lagi bantuan usaha untuk pengusaha ultramikro kepada 6.478 pelaku usaha mikro dengan nilai 600.000 sampai 2.200.000. Jadi kayak pengusaha pentol gitu-gitu. Nah, itu kan pengusaha mikro ya. Ini dibantu oleh Basnas Provinsi Jawa Timur. Selain itu ada penyaluran BLT juga banyak. Nanti ada penyaluran PKH juga yang semuanya itu bersama-sama Bersinergi. Iya, bersinergi. Ya apa ya? Kudu Ya, diapakno ya. carane, Ayo masing-masing gitu. Gitu Mas Eko. Nanti kita sambung lagi Bu. Boleh. Masih bersama dengan Ibu Sherlita, beliau adalah Kadis Koninfo Jawa Timur. Bu, ini saya tertarik tadi dengan bantuan UMKM yang luar biasa. Ini ibaratnya kan dikasih pancing dulu ya, nggak langsung ikatnya gitu. Tapi mereka nggak cuma dikasih modal loh. Ya, Mereka juga diberi kayak pelatihan gitu. Nah ini yang menarik, kan tidak semuanya orang itu bisa berbisnis dan berwirausaha. Gitu. Pelatihannya itu seperti apa kira-kira bisa? Jadi pelatihannya itu banyak, selain dilakukan oleh teman-teman di Dinas Koperasi dan UMKM, teman-teman Dinas Koperasi ini juga bekerja sama dengan kayak Shopee gitu-gitu. Jadi nanti yang sudah dilakukan, sudah diusahakan, sudah dimodali, gimana cara jualnya? Nah itu juga dicarikan jalan gitu. Tidak hanya dengan Shopee, tapi juga dengan platform-platform lain yang kemudian hasil penjualannya itu bisa ada kesinambungannya gitu, nggak cuman udah ya sampean sudah saya kasih modal nih selesai ya, Dibiarkan itu enggak gitu silahkan sampean berjuang sendiri mboten. Diajari e-commerce difasilitasi. juga ya berarti ya. Bagaimana kemudian
kan harus ada fotonya gitu ya. betul, Memfoto yang bagus tuh gimana, mendokumentasikan yang baik itu seperti apa gitu. Nah, hal-hal semacam itu. Bu Gubernur juga ada program 2000 apa Mas? Startup. Startup. Wah, 2000 ini startup untuk menarik anak karena muda yang generasi ya milenial dan Gen Z kan biar mereka mempunyai ide kreatif ide gitu ya. kreatif satu itu ya, terus namanya biar mereka jadi bosnya sendiri gitu. Nah. Jadi bukan menjadi bawahan tapi jadi bosnya. Jadi bos kan enak Bu, bisa kapan saja pergi. Enggak gitu. Apa ya? Istilahnya kan keleluasaan punya gitu keleluasaan ya. dalam Oke. waktu tidak terburu-buru. Saya Bidang apa saja ini yang di target kemarin untuk UMKM? Kuliner atau apa bidang jasa? Banyak, tidak hanya kuliner, bahkan teman-teman di DP3AK itu bekerja sama dengan Basnas Jatim ya. Jadi kan ada ibu-ibu ojol ya. Ya. Nah, ibu-ibu ojol ini kan tidak akan seterusnya jadi ojol. Ya. Jadi kemudian mereka diberi keterampilan gitu ya. Keterampilan ada yang bikin kuliner, ayam geprek gitu ya. Terus keterampilan untuk make up, massage dan lain sebagainya. Dan itu alhamdulillah sangat membantu gitu. Biar mereka nggak kan beresiko ya. Jadi Gojek tuh keluar gitu kan. Nah, tapi dengan keterampilannya mereka yang baru, mereka tidak perlu lagi jadi ya inilah di jalanan terus di jalan gitu ya, terus bisa dengan penghasilan yang juga lebih tinggi dan alhamdulillah mereka juga dapat bantuan modal dari Basnas Jatim gitu. Selama ini ada nggak kendala apa gitu yang terjadi di lapangan terkait pembinaan UMKM tadi? Ya pastilah, pasti ada kendala. Tapi alhamdulillah itu tidak menyurutkan semangat kami semua PD-PD yang menangani langsung terkait dengan kemiskinan ini. Ada satu lagi PD yang terkait dengan kemiskinan ya. Jadi Jatim itu memiliki ini ada berdasarkan keputusan Menteri Desa PDTT, jadi Pemerintahan Desa RI tahun 2023 nomor 174 tentang status kemajuan dan kemandirian desa tahun 2023. Jumlah desa mandiri di Jatim itu sekarang tercatat 2.800 desa. Dengan status mandiri itu 2.800 status mandiri, 3.674 desa maju dan 1.247 desa berkembang. Jadi sudah nggak ada lagi desa tertinggal di tempat kami. Nah ini menarik ini Bu. Ngomong masalah desa mandiri kan program Bu Kofifa yang istilahnya kemarin terkait COVID juga kan. Betul. Ini saya melihat misalnya itu di Gresik seperti mengembangkan pariwisata. Iya, leres. Dan ada yang seperti industri kayak tahu dan sebagainya. Betul. Sejauh ini laporannya istilahnya ada kemajuan atau progres seperti apa desa mandiri itu? Nah, itu progres terakhir dari tahun 2023 berdasarkan keputusan Menteri Desa PDTT tadi ya. Nah, 2.800 desa mandiri yang ada di Jatim itu ekuivalen dengan 24,44% jumlah desa mandiri di Indonesia. Jadi hampir seperempatnya desa mandirinya itu ada di Jatim gitu. Nah, itulah kenapa kemudian bisa dengan kemudian menjadikan desa yang ada menjadi desa mandiri, berarti kan dia memiliki kemampuan untuk mengelola desanya. Nah, dari situlah kemudian setiap desa diajak gitu ya untuk mulai mengenali potensi desanya seperti apa gitu ya. Mengenai potensi kan banyak sekali di desa itu yang bisa dikembangkan. Ya kembali wisata, kuliner gitu ya. Tapi yang banyak itu memang wisata sekarang lagi berkembang. Apalagi di daerah Pacet, di daerah mana itu namanya Batu, itu banyak. Saya lupa ya nama desanya apa, tapi salah satu yang menjadi juara desa mandiri itu kawasan Batu atau kawasan
Alah, saya lupa namanya. Nanti saya cari deh. Heeh, saya lupa namanya. Artinya Nah, ini kan suatu progres yang iya, luar biasa nggih. ketika desa itu bisa mengembangkan potensinya, istilahnya menghidupi desanya sendiri, melihat Betul, potensi betul, yang betul. ada. Sehingga kalau saya melihat ya, biasanya anak muda tuh habis sekolah itu kan dia Diem aja lah, anu main bukan atau apa apa gitu. ke kota ya, ke Ya, kota ya. Dia mungkin jadi karyawan atau apa dengan kemampuan. Tapi dengan kemampuan mengenali desanya, potensi desanya, kemudian melakukan mengolah dan memperkenalkan. Yang penting itu juga memperkenalkan kepada masyarakat seperti apa. Kami punya di Kominfo itu kami bersama Kominfo Kabupaten Kota membina yang namanya IKM. KIM, Komunitas Informasi Masyarakat. Kalau seusia saya dulu namanya kelompok pencapir. oh ya ini Kelompok pencapir. modernnya Kim ya. Sekarang mereka berevolusi menjadi KIM. Nah, KIM inilah yang kemudian menjadi penggerak informasinya. Gitu. Bagaimana kemudian KIM ini membantu membranding desanya seperti apa. Salah satunya kemarin itu di Batu yang jumlah desa itu adalah desa yang beternak sapi perah. Ya, ya. Jadi jumlah sapi perahnya itu hampir 2 kali lipat jumlah orangnya. Lebih banyak Lebih banyak ya, sapinya daripada penduduknya. Bagaimana kemudian mereka mengolah pakannya, mengolah kotorannya, dimanfaatkan di desa itu sendiri. Jadi udah kayak swasembada gitu ya dari situ ya, dengan memanfaatkan potensi desanya. Nah, hal-hal semacam itu yang mungkin perlu ditularkan, belajar bersama, termasuk kami. Bagaimana kemudian kami menjadi mengguidance gitu ya. Oh, di sini ada yang bagus bisa dicontoh nih mungkin. Untuk diterapkan di tempat lain mungkin Iya, bisa seperti gitu. itu. Ada contoh bagus dan contoh baiknya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi. Sahabat Memorandum TV, tadi Bu Serlita sudah ngomong banyak terkait kemajuan desa mandiri yang 2800 desa ya. mandiri. Desa mandiri dan 367 desa maju dan 1000 sekian desa belum mandiri atau Berkembang. berkembang. Iya, Ya, istilahnya belum istilahnya berkembang Bu ya. Iya. Nah, ini Bu Selita, ini kan kemajuan yang luar biasa. Iya. Pesan ini kan biasanya lebih sulit mempertahankan Bu. Lah, ini seperti apa Bu untuk desa-desa mandiri ini agar terus mengembangkan potensi desa yang ada. Monggo Bu Selita. Saya yakin dengan kondisi yang sekarang desa mandiri di Jawa Timur akan bertambah. Ya. Karena keberadaan desa mandiri ini kan didukung oleh semua komponen masyarakat desa, termasuk kabupaten kota juga, termasuk pemerintah provinsi juga gitu. Jadi saya yakin bukan sesuatu yang kemudian tidak mustahil, sesuatu yang kemudian harus kita tumbuhkan bersama, bahwa desa mandiri ini kedepannya akan semakin lebih banyak lagi gitu. Termasuk juga nanti yang berkembang akan berkurang menjadi maju, yang maju akan berkembang menjadi bertambah menjadi mandiri begitu. Terusnya seperti itu Bu ya. Iya. Ya, mudah-mudahan Jawa Timur akhirnya lepas dari kemiskinan ekstrim tadi. Alhamdulillah, insya Allah. Luar biasa. Nah, itu salah satu yang kemudian hal-hal baik inilah yang perlu disampaikan kepada masyarakat sehingga menumbuhkan optimisme masyarakat untuk lebih baik lagi ke depannya. Bergerak maju. Iya. Terima kasih Bu Selita. Jawa Timur bangkit terus melaju. Luar biasa. Jawa Timur bangkit terus melaju, dambaan kita bersama. Oke. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih Bu Serlita Ratna Dewi Agustin. Undangannya juga terima kasih. Selamat Sama-sama. ulang tahun sekali lagi. Terima kasih. Kadis Kominfo Jawa Timur yang sudah sudi untuk mampir di podcast Memorandum TV. Iya. Semoga podcast kali ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Salam sehat, salam Memorandum TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.